Baik, sudah bisa kita mulai, Bu Marni? Iya, mungkin kita awali dengan doa dulu, Pak. Boleh? Baik, silakan, Bu Marni. Oke, baik, siap teman-teman. Ada yang bisa memimpin doa? Saya minta untuk kali ini untuk perempuan ya, karena selama ini laki-laki. Ibu Saida Sam, boleh Ibu Saida? Ibu Saida, silakan Ibu Saida. Para teman-teman, sebelum kita memulai doa pada sore hari ini, sebelum kita memulai aktivitas pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Singkat waktu, silakan Pak Arhan karena waktunya sangat singkat. JP, silakan Pak Arhan. Baik, terima kasih banyak Bu Marni, teman-teman PIC dan evaluator di angkatan 21 ya di Parigi Motong yang sudah bertugas. Ada Ibu Endang, ada Ibu Marni, dan ada panitia BKPSDM Kabupaten Parigi Motong. Terima kasih banyak sudah hadir di ruang Zoom meeting ini dalam materi sikap perilaku bela negara yang akan saya bawakan kurang lebih 45 menit ke depan. Kemudian terima kasih sudah meluangkan waktu teman-teman peserta angkatan 21. Ya, pertama saya mohon maaf karena waktunya agak sedikit saya mundurkan karena memang hari ini jadwalnya adalah 3 kabupaten. Yang pertama adalah Donggala, Sigi, dan Parigi Motong. Ya. Kemudian bertepatan dengan hari ini juga saya lagi perjalanan dinas untuk mengawal rombongan ke Jakarta. Jadi waktunya saya mundurkan. Malah nanti yang Sigi itu saya ambilnya di waktu malam. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Sejahtera untuk kita, Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan semua, kemudian tetap diberikan semangat yang berapi-api ya teman-teman. Ini pertemuan kita yang kedua. Pertemuan kita yang kedua, 1JP. Di pertemuan yang pertama, saya sudah memberikan penugasan individu terkait dengan kegiatan kita sehari-hari, mulai dari bangun pagi sampai dengan tidur lagi. Nah, saya ingin memastikan apakah penugasan individu dari saya itu sudah selesai semua. Siap, sudah Pak. Oke, tidak ada yang sudah, tidak selesai ya. Nah, untuk teknisnya nanti pengumpulan itu nanti bisa ditanyakan ke teman-teman saya, rekan-rekan saya, PIC, ya, terkait dengan penguploadannya di Kolabjar. Kemudian teman-teman ini sudah masuk pada agenda keempat. Ya, agenda 1 sudah lewat, agenda 2, 3, dan 4. Ini sudah mulai pembimbingan dengan coach masing-masing. Benar kan? Siap Pak. Oke. Dari kalian mengikuti proses dari agenda 1 sampai dengan agenda 4, tentu banyak problem atau permasalahan-permasalahan yang teman-teman hadapi. Terkait dengan sikap perilaku bela negara kalian, terkait dengan sikap perilaku kalian yang merupakan menjadi suatu penilaian di dalam 5 unsur penilaian teman-teman sebagai seorang peserta Latsar. Mungkin ada yang ingin disampaikan ke saya atau ada yang ingin bercerita ya terkait dengan penugasan, kendala, masalah teknis selama mengikuti proses pelatihan ini.
saya kasih contoh seperti ada yang tidak mengumpulkan tugas, ya, karena bagian dari penugasan asinkronus itu merupakan bagian dari penilaian-penilaian yang akan diberikan terhadap kalian berkaitan dengan sikap perilaku bela negara teman-teman. Ya, jadi mungkin ada yang bertanya-tanya, Pak, kenapa di Kolabjar kok belum diberikan nilai penugasan-penugasan kita? Kami sudah melakukan rapat langsung dengan video suara, pengampu materi, narasumber, kemudian kami selaku pejabat struktural, teman-teman evaluator, teman-teman PSI, bos. Sebenarnya penilaian-penilaian atas tugas-tugas yang teman-teman semuanya buat itu sudah dinilai oleh pengampu materi. Hanya saja belum diinput karena takutnya itu menjadi kesalahan penilaian nanti. Jadi betul-betul diperiksa baik-baik berkaitan dengan penugasan karena kami menghindari penugasan-penugasan yang copy paste, plagiat, ya, yang membiasakan diri teman-teman ini menjadi tidak baik. Jadi semua sebenarnya sudah diberikan nilai dan itu akan diinput dan dimasukkan pada saat nanti sebelum rapat evaluasi kelulusan. Jadi tidak perlu khawatir. Kemudian mungkin di selama proses pelatihan teman-teman ini dari agenda 1 sampai dengan agenda 4, mungkin ada kendala atau problem yang mau diceritakan ke saya. Mungkin nih, Pak, WI-nya kok begini. Pak, evaluatornya kok begini, PIC-nya kok begini. Dan mungkin teman-teman sudah melaksanakan ujian atau akademik tahap kedua di PB? Ada yang belum? Atau belum mendapatkan penjelasan terkait dengan ujian? Izin Pak, ada yang belum Pak. Ada yang belum, tapi ada yang sudah. Siap, ada yang sudah Pak. Ada yang sudah. Nah, di dalam proses ujian akademik yang di sistem Kolabjar itu, banyak kendala sebenarnya. Ada yang mengalami, Pak, saya hanya diberikan waktu di sistem itu 1 jam 15 menit. Yang mestinya kan 2 jam, kurang lebih 2 jaman. 2 jam 15 menit ya, kalau saya tidak salah. Kemudian, Pak, saya baru 30 menit mengerjakan, waktunya sudah habis. Nah, kalau ada hal-hal seperti itu, ya itu bisa dikonfirmasi ke PIC-nya untuk direset dan dilakukan ujian kembali. Ya, tapi kalau sudah yakin dengan jawabannya, ya bismillah saja, di-input saja, di-submit saja, supaya terhitung nilainya. Ya, mungkin ada kendala-kendala yang lain, silahkan saya berikan kesempatan buat teman-teman untuk bertanya atau menyampaikan apa yang mau disampaikan ke saya. Mungkin akan saya berikan solusi atau saran ke teman-teman semua. Bisa juga bertanya terkait dengan Pak, bagaimana sih nanti proses ujiannya kami ini di rancangan, atau mungkin seputar mentor yang bermasalah atau seputar coach-nya yang bermasalah, bisa disampaikan. Oke, saya buka sesi bukan sesi curhat sebenarnya, umpan balik lah, ya. Silakan, saya persilakan untuk resen untuk teman-teman yang ingin menyampaikan atau ingin bertanya. Pak Sofian, silakan Pak Sofian. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Saya mau bertanya Pak. Lalu tanggal 20 kayaknya saya lupa absen Pak, sore. Nanti sadar nanti paginya, nanti mau absen pagi, besoknya baru ternyata saya tidak absen kemarin sore. Bisa ya Pak? Terima kasih Pak. Nah, kalau yang tidak absen, pas saya lupa absen sore, nanti paginya baru saya tahu baru absen. Nah, itu sebenarnya menjadi kesalahan Pak Sofian sendiri. Lalai akan absen, ya, karena absensi itu menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Ya, kalau memang lupa absen ya
itu ditanggung pribadi. Kalau orang Inggris bilang salamu dewe, ya kan? Jadi jangan sampai lupa, karena itu menjadi kelalaian pribadi kalau sampai lupa. Terutama pengumpulan tugas juga seperti itu. Kecuali teman-teman tidak dibukakan ruang. Nah, itu baru akan saya pertanyakan kepada PIC dan teman-teman evaluator. Kenapa sampai tidak dibukakan ruang untuk penguploadan? Dan saya pastikan itu akan cepat responnya ketika hal-hal itu terjadi. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Terima kasih, Pak. Izin Pak. Iya, silakan. Ignatius. Siap izin Pak. Kemarin saya sudah melaksanakan ujian evaluasi kedua, tapi sementara saya mengetik, tiba-tiba berhenti lalu keluar. Setelah saya masuk kembali, jawaban saya kosong. Terus saya lihat waktunya itu di bawah 9 menit, kurang dari 9 menit. Saya pun kerjakan soal, tiba-tiba keluar lagi, terus masuk, waktunya bertambah jadi 24 jam. Terus saya kerjakan dan saya mengerjakan itu tidak maksimal Pak, karena waktunya sudah habis. Terima kasih Pak. Oke. Yang pertama, Pak Ignatius pastikan Pak Ignatius berada pada jaringan yang stabil. Yang kedua Ya, adalah Pak. pastikan waktu di perangkat yang digunakan sudah tepat atau berada pada posisi otomatis. Ya, karena ada beberapa perangkat yang mungkin waktu dan pengaturan tanggalnya itu tidak terupdate. Ya, itu bisa jadi seperti itu. Akan mempengaruhi sistem membaca IP dan waktu perangkat teman-teman. Nah, kalau memang sudah semuanya dilakukan, waktu dalam perangkatnya sudah benar, kita sudah dalam posisi jaringan yang stabil, itu saya juga menjadi tanda tanya kenapa berulang seperti itu. Tapi pada umumnya ketika kita sudah memperbaiki dua tadi yang saya sampaikan, itu sebenarnya tidak ada problem sama sekali. Ya, tidak akan terjadi problem sama sekali. Nah, ketika itu menjadi problem dan terus berulang, coba jangan langsung terburu-buru mengerjakan kembali. Coba pada besok harinya. Tapi tetap berkoordinasi dan berkonsultasi dengan PIC-nya. PIC Angkatan 21 ini. Jangan sampai tidak diketahui oleh PIC, karena harus direset kembali oleh PIC. Kalau boleh tahu PIC-nya di 21 ini siapa? Bu Emi ya? Iya. Oke. Bu Emi. Nanti tinggal dikonsultasikan dengan Ibu Emi, teman-teman. Nanti ditanyakan di Japri atau ditanyakan di grup Angkatan 21-nya terkait dengan problem tadi itu. Ujian akademik yang kedua. Ada lagi? Ada lagi? Ya Pak, terima kasih banyak Pak penunjuknya. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Izin Pak bertanya. Iya, silakan Bu Seyda Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kesempatannya Pak. Mau izin bertanya. Saya lihat terkait jadwal untuk ujian evaluasi. Ujian evaluasi saya tanggal 29, ini jadwalnya berubah-berubah Pak. Kadang muncul, kadang tidak sama sekali. Jadi karena saya heran, ini sebenarnya paten tanggal 29 atau bagaimana? Karena jadwalnya kadang muncul, kadang tidak. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, untuk jadwal itu ya, karena jadwal itu yang ini sistem sebenarnya.
Kemudian untuk penjelasan terkait dengan ujian akademik kan sudah disampaikan kan? Sudah ada yang sampaikan? Sudah. Nah, Sudah sebenarnya oleh Pak sudah Rahman. mulai, oke, sebenarnya sudah mulai dari sekarang kalian sudah harus mengerjakan. Tidak harus tunggu sesuai jadwal. Karena ditakutkan ketika menunggu sesuai jadwal, ketika di jadwal tersebut ada problem atau ada masalah, yang dirugikan adalah teman-teman semua. Nah, ketika kita sudah siap melaksanakan ujian sebelum jadwal, tapi sudah ada perintah dari penjelasan terkait dengan bagaimana tata cara ujiannya, sebenarnya kita sudah mulai bisa melakukan atau melaksanakan ujian tersebut. Ya. Karena di ujian tipe B ini atau ujian kedua ini juga tidak akan muncul langsung nilainya, ya, karena dia berupa esai. Beda dengan kita melaksanakan kemarin tuh di emosi, begitu selesai kan langsung kelihatan tuh nilainya. Kalau di ujian evaluasi ini itu tidak terlihat, nanti diperiksa sama pengampu materinya baru bisa terlihat nilai yang diberikan. Ya, sudah boleh sebenarnya dari sekarang, tidak perlu menunggu atau melihat jadwal. Ketika kita siap melaksanakan, sesegera mungkin, jangan ditunda-tunda. Oke, lanjut, siapa lagi yang ingin bertanya? Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, silakan Pak Muhammad Hidayat. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, maaf Ya, Pak, silakan. ini dari materi pertama itu yang disampaikan oleh Pak Mukhtar. Sebelumnya beliau sampaikan kalau masih ada tugas yang belum kami kumpulkan. Kami merasa segan untuk bertanya Pak, karena kita cek-cek sendiri semua tugasnya sudah kita kumpul, tapi ada memang di situ yang tidak terbuka tugasnya. Tapi kita segan, satu kelompok segan untuk bertanya mana tugas yang belum kita kumpulkan. Seperti itu Pak, itu saja. Nah, hal seperti itu mestinya yang langsung dikonsultasikan dengan PIC-nya. Ketika ada penugasan tapi belum terbuka untuk ruang penguploadan, ruang pengumpulan tugas baik individu maupun kelompok, itu harus sesegera mungkin dikonsultasikan atau ditanyakan ke PIC-nya. Kenapa? Nanti pada saat video suaranya mau memeriksa, kecuali begini ya, video suara atau pengampu materi itu memberikan penugasan, kemudian dia mengatakan tidak dikumpulkan di Kolabjar, tapi langsung dikirimkan ke email saya. Tapi itu jarang terjadi. Kebanyakan kami fasilitasnya dan rekam jejaknya di Kolabjar, sehingga lembaga administrasi negara juga bisa mengetahui progres pembelajaran yang kita laksanakan seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu ya, itu sebaiknya langsung dikonsultasikan dengan atau ditanyakan langsung dengan PIC-nya. Jangan sampai nanti pengampu materinya atau widya suaranya bertanya, penugasan ini kan kemarin sudah, kenapa teman-teman ini tidak mengumpulkan? Kenapa tidak ada tugas di Kolabjar? Kenapa, dan kenapa? Ya kan? Jadi seperti itu ya Pak Muhammad? Iya Pak, kemarin kita sudah periksa semua tugas yang diberikan sama Pak Mukhtar, kita semua sudah kita kerjakan Pak, cuman keluar bahasanya beliau, jadi itu yang buat kita sama teman-teman itu ini Keluar bahasanya itu bahasa seperti apa? seperti misalnya ada tugas yang sudah saya berikan tapi masih belum masih ada yang belum kumpul begitu. Pas kita teman-teman sudah cek semua itu tugas yang beliau berikan, tapi teman-teman bilang sudah semua, bahkan sudah diberikan nilai. Jadi kita segan juga untuk bertanya kepada Bapak. Jadi Oke.
sebenarnya hal seperti itu langsung disampaikan ke pematerinya atau ke widesuaranya. Mohon maaf Pak, coba dicek kembali Pak. Kami sudah mengecek kolabjar kami, ya. Ini direkam ya Bu Marni ya. Oke. Yang rekam siapa nih? Izin Pak. Satya. Satya Pak. Pak Satya. Pak siapa? Izin Pak. Saya Pak. Satya. Pak Satya. Oke, Pak Satya, Pak tolong Satya. nanti rekaman ini kalau bisa di-upload ke YouTube atau nanti tolong dikirimkan saya ke email saya ya. Karena ini juga sebagai bukti saya nanti pada saat rapat. Siap Pak. Email saya sudah saya tulis di kolom chat, tolong di email saya nanti Pak Satya terkait dengan video ini, rekaman ini. Oke, Siap. semestinya jika ada widesuara mengatakan hal seperti itu, sedangkan teman-teman lain sudah mengumpulkan penugasan, itu langsung dikonfirmasi ke WI-nya. Mohon maaf Bapak, dicek kembali. Karena kami sudah mengecek kolabjarnya bahwa kami sudah mengumpulkan semua. Ya, jangan nanti ada yang mencari-cari kesalahan dari peserta, ya, atau mencari celah lainnya. Jadi itu tolong nanti disampaikan kembali. Atau mungkin bukan maksud apa-apa juga, hanya ingin memastikan bahwa semuanya sudah terkumpul. Oke, ada lagi? Pak Muhammad sudah jelas ya? Nanti juga ini menjadi evaluasi buat kami kepada widesuara, nanti juga kami akan menyampaikan ini ketika ada hal seperti itu. Ya. Takutnya mungkin beliau salah apa namanya? Mungkin salah Tidak angkatan. konsentrasi ya, mungkin seperti itu. Jadi Mungkin kita, salah angkatan. Iya Pak, itu yang Oke. kita. Ya, terima kasih Nanti banyak Pak. akan dikonfirm kembali dengan beliau. Iya, terima kasih Pak. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Teman-teman? Kalau tidak ada, saya tidak sampai selesai 45 menit karena saya harus lanjut kerja lagi di sini. Ya, harus mengurus rombongan di sini. Kalau memang tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya mungkin akan pamit dulu dan saya mohon maaf ketika waktu saya tidak sampai habis ya, karena yang paling penting saya sudah mendapatkan sedikit gambaran terkait teman-teman dan bagaimana progres teman-teman. Nanti kita akan jumpa kembali di pertemuan ketiga ya, atau bahkan kita akan bertemu langsung di ruang kursi panas ya, di ujian, karena saya juga akan bertindak salah satunya sebagai penguji. Ya. Tolong diperbaiki dan dilihat tata cara penulisannya, tolong berkonsultasi lagi dengan coachnya, jangan sampai hasil-hasil ujiannya mengecewakan. Ya. Mengecewakan dalam hal ini seperti ini ya teman. Saya bercerita sedikit sebelum saya tutup. 19 menjadi seorang penguji dan sudah lebih dari ratusan sudah saya uji peserta, bahkan hampir menyentuh mungkin di angka 500 ya, mungkin. Saya belum pernah mendapatkan laporan yang pernah saya lihat di Bandung. Waktu saya jalan-jalan ke Bandung, saya ke BPSDM-nya di Cimahi, itu saya melihat di perpustakaannya, saya sampai terheran-heran. Kenapa? Laporan yang mereka buat, ya, latsar yang mereka buat laporannya, itu hampir setara dengan PIM 3 laporan, bahkan PIM 4, eselon 3 dan eselon 4. Kenapa? Di dalam sebuah kegiatan-kegiatannya menghasilkan sebuah inovasi, bukan hanya sebuah kegiatan yang membiasakan nilai-nilai dasar profesi SN saja, tapi memang betul-betul menyelesaikan isu. Yang selama ini yang saya dapatkan, ya, isunya diatur. Saya mau selesaikan ini ya, saya mau selesaikan ini yang termudah yang dicari.
tapi bukan yang isu yang betul-betul yang harus diselesaikan di sekolah dan berkaitan dengan tusinya. Isunya sudah dibuat-buat lah, karena setiap saya menguji itu saja isunya. Saya berikan contoh seperti guru ya. Kebanyakan guru itu selalu mengambil metode kegiatan belajar mengajarnya itu di K13, kurikulum 2013 revisi 2018. Revisi terakhir itu 2018 kalau saya tidak salah. Ya, selalu mengambil dari situ. Mau buat RPP-nya, mau buat silabusnya, mau buat apa, selalu ngambilnya dari situ. Dan saya selalu berulang-ulang tahu itu karena selalu saya dapatkan seperti itu. Contoh, di dalam K13 di situ ada mading. Mading. Itu sejak saya SD saya sudah dapatkan istilah mading. Oke lah di dalam silabus. Tapi tidak harus mencontek atau menerapkan secara utuh mading. Kan bisa dinding kesenian, dinding kreatif. Kan bisa saja. Ya, bahkan menciptakan sebuah inovasi baru. Ya kan? Sebuah inovasi itu ketika kita ciptakan itu akan mempermudah dan dapat menyelesaikan isu. Tujuannya kita membuat kegiatan dan tahapan adalah menyelesaikan isu, kemudian menerapkan nilai-nilai dasar profesi ASN di setiap tahapan-tahapan yang kita lakukan pada kegiatan tersebut. Saya berikan contoh lagi. Saya bukan menjelaskan terkait dengan bagaimana ini ya. Saya cuma memberikan wawasan supaya teman-teman jauh lebih baik dalam menyusun laporan. Nah, contoh pada saat membuat satu kegiatan, konsultasi dengan kepala sekolah selaku mentor. Tahapan yang pertamanya, mengetuk pintu, memberikan salam. Hal-hal seperti itu menghasilkan output yang zero menurut saya, nol. Memang betul di dalamnya situ ada nilai yang bisa kita terapkan. Contoh, nilai kesopanan, nilai ketuhanan, tapi zero buat saya. Kenapa outputnya zero saya anggap? Karena itu kebiasaan kita sebenarnya. Tidak perlu kita taruh di tahapan. Coba buat sebuah tahapan yang betul-betul itu sebuah tahapan yang baru yang kita ciptakan, kemudian yang memang berkaitan dengan kegiatan. Ya, itu hanya gambaran. Saya tidak akan berpanjang lebar menjelaskan terkait itu. Nanti ada quotes dan pengampuhnya. Saya hanya memberikan gambaran supaya teman-teman ini jauh lebih baik dalam penyusunan laporan. Saya tidak mau mendapatkan setiap itu laporannya terus. Ya, isunya diatur, sudah ditetapkan memang alat yang digunakan sudah dirancang supaya nilainya seperti itu, untuk isunya dimunculkan seperti itu. Sebenarnya saya tahu hal-hal seperti itu. Ya. Sebenarnya saya tahu, cuman ya sudahlah, mau diapa lagi. Mungkin teman-teman yang saya kenal bukan orang itu cuma dua yang saya kenal, bukan orang pintar dan orang bodoh. Saya tidak mengenal orang pintar dan orang bodoh. Hanya ada dua, kalau masih ingat kata-kata saya, orang yang mau dan orang yang malas. Ketika dia malas, dia tidak mau ngapa-ngapain. Malas, mager. Ketika dia mau, dia merasa mau pengen cari tahu, mau belajar, mau ngapa-ngapain aja. Ya. Oke, semoga teman-teman dapat melalui tahapan-tahapan ini nantinya ke depannya ya. Saya mungkin itu saja penyampaian dan pesan dari saya. Mudah-mudahan teman-teman semua jauh lebih baik ke depannya dan bisa mengabdikan dirinya ya buat Kabupaten Parigi Motong, buat Provinsi Sulawesi Tengah, dan bahkan akan memajukan dan bisa membanggakan bangsa Indonesia. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya dan mungkin Pak, ada mohon izin, perkat. Pak. Oh ya, silakan Pak Komang. Kita waktunya sebentar lagi, Pak. Oh ya, silakan. Ada apa? Mau menyampaikan sedikit, Pak, terkait dengan penugasan kepala daerah yang di tanggal 24 kemarin, Pak. Sampai hari ini belum ada ruang untuk mengupload tugasnya, Pak. Jadi sampai hari ini kita belum mengumpul tugas yang di tanggal 24, Pak. Oke, itu saya sudah sampaikan tadi Pak Komang, bahwa dikonsultasikan dengan PIC-nya. Ya. Hal seperti itu misalnya belum tersedianya ruang penguploadan dan lain-lain terkait dengan penugasan, itu dikonsultasikan dengan PIC-nya.
Oke ya, Pak Komang. Oke, sekian dari saya. Mungkin ada kata-kata saya yang salah atau keliru, dan lebih kurangnya saya mohon maaf, Bapak Ibu ya. Saya pamit undur diri karena ada penugasan lain yang harus saya kerjakan dan tidak bisa ditunda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Santi Santi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih.